Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini bersama teman-teman yang lain, teman-teman SMA saya, semoga saya, antum semua diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan kesempatan untuk lebih banyak dalam ketaatan kepada Allah bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, bersama orang-orang yang kita sayangi. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa hadir langsung bersama jenengan semua, karena qadarullah badan kurang memungkinkan untuk keluar rumah. Semoga kesempatan yang baik ini bisa kita manfaatkan bersama-sama meskipun tidak bertatap muka langsung. Semoga dengan media yang ada ini kita bisa tetap bersilaturahmi karena Allah, kita bisa terus saling memberikan kebaikan di antara kita karena Allah. Karena semua amal harus didasarkan dengan niatan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman panitia yang mengadakan acara ini dan teman-teman yang hadir semuanya, siapapun yang telah bersama-sama berkontribusi secara fisik maupun secara material, secara niat, secara kekuatan apapun, kemampuan yang diberikan, semoga Allah berikan pahala terbaik, diberikan balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesempatan ini menjadi kesempatan kita sedikit untuk saling memberikan mohon maaf, mungkin bahasanya kalau dibilang nasihat juga kita sama-sama masih seperti ini, sama-sama awam dalam ilmu, awam dalam amal. Jadi ya memang bahasa saya mungkin ini sebatas ya kita berbicara ngobrol gitu aja, meskipun kita tidak langsung bertatap muka. Semoga niatan ini Allah catat sebagai kebaikan, pemberat timbangan kita di hadapan Allah kelak di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimani rahimallah, saudara-saudara saya, seumuran saya, sekolah dulu kita, dengan segala ceritanya mempunyai macam-macam cerita. Di antara kita banyak yang pintar, banyak yang cerdas, mungkin kecuali saya. Ya mungkin model pas-pasan, tapi saya bersyukur saya mempunyai takdir bisa dikumpulkan dengan jenengan semua. Waktu sekolah saya bisa banyak menimba ataupun meminta bantuan agar bisa mengerjakan tugas-tugas saya. Masya Allah, semoga itu menjadi amal kebaikan jenengan semua. Ya itulah cerita yang mungkin hanya sebatas cerita yang bisa kita kenang, dan banyak hal lain lagi, mulai banyak cerita mengenai kehidupan kita di waktu itu, persahabatan kita, pertemanan kita, mungkin dengan guru-guru kita yang hari ini sebagian mungkin telah Allah panggil. Semoga Allah berikan mereka pahala atas ilmu yang mereka sampaikan kepada kita, dan semoga Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, diberikan rahmat dan ampunannya, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama mereka di surganya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah,
Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin ya rabbal alamin. Teman-temanku rahimani rahimakumullah. Mungkin sebenarnya kemarin saya sudah sempat beberapa kali berkomunikasi dengan Pak Yusli mengenai hal ini. Sebenarnya saya kurang pantas juga diberikan kesempatan untuk memberikan tausiah atau apa kata Pak Yus, karena saya bilang kita ini orang-orang awam, kita ini sama-sama penuntut ilmu yang masih dangkal ilmunya, masih banyak kekurangannya, dan kita juga belum mengamalkan dengan maksimal. Tapi ini saya coba sebagai rasa hormat saya kepada Pak Yus dan teman-teman yang lain, saya akan sedikit memberikan apa yang tadi malam sempat saya catat kecil-kecil. Semoga catatan ini mempunyai arti, mempunyai kebaikan buat saya sendiri sebenarnya, dan buat panjenengan semua teman-teman SMA saya di Semunda lulusan tahun 94. Insyaallah tidak ada kata yang lebih pantas kita istiqomahkan di dalam lisan kita zikirkan di hati kita, kecuali rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kepada saya, jenengan, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga rasa syukur yang kita sampaikan, rasa syukur, zikir yang kita lantunkan menjadi wasilah, menjadi jalan agar Allah terus menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Allah janji barang siapa yang senantiasa bersyukur kepadanya, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya berupa nikmat dunia dan nikmat akhirat, insya Allah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para istri-istrinya, bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berada istiqomah di atas sunnah nabinya hingga akhir zaman nanti. Mungkin saya hanya sedikit menyampaikan beberapa poin yang mana menurut saya ini kok ada keterkaitan dengan diri saya sebenarnya. Cuma mungkin saya berharap juga ini punya makna juga pada jenengan semua, teman-teman saya rahimani rahimakumullah, sebagai muhasabah, sebagai introspeksi diri kita. Mungkin di usia kita yang sudah di atas 40, rata-rata 46 atau 48 atau sekitar kurang lebih dari itu, ini adalah usia-usia kita yang sudah melewati batas puncak, melewati batas maksimal Allah berikan kita kesuksesan sebenarnya di dunia ini. Karena Allah telah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa usia kita maksimal, puncak kesuksesan kita adalah di usia 40 tahun. Dan kita sekarang posisinya secara diagram mulai bayi sejak kecil sampai 40 naik, sampai akhirnya kita 40 ini ke atas, terus kita turun. Sebenarnya kita turun sampai pada akhirnya Allah ambil kita, Allah kembalikan kita di sisinya. Semoga nanti kita diberikan akhir yang baik, akhir yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimani rahimakumullah, berbicara mengenai kehidupan, tidak lepas namanya kehidupan dengan segala
kebaikan, ada yang keburukan, ada yang istiqomah, ada yang futur, ada yang sergap, ada yang males, macam-macam. Dari kita macam-macam. Semoga kita Allah berikan kemampuan di usia kita ini sebagai diri atau sebagai orang tua atau sebagai teman, sebagai sahabat ataupun sebagai manusia yang paling bermanfaat. Disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik muslim adalah muslim yang paling bermanfaat bagi muslim yang lain. Semoga Allah jadikan kita bagian dari itu. Semoga Allah berikan kita kemampuan fisik, kemampuan ilmu, kemampuan pikiran, kemampuan hati, agar kita menjadi orang yang bermanfaat, minimal bagi diri kita, bagi keluarga, bagi istri anak-anak kita. Mungkin ada yang punya cucu, Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang punya cucu, Masya Allah. Kita nggak tahu juga, Masya Allah. Semoga keluarga kita ini menjadi keluarga yang baik, keluarga yang Allah kumpulkan di dunia ini dalam keadaan baik. Allah ridho akan keluarga kita. Dan kita berharap kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah bersama keluarga kita, bersama orang yang kita cintai di dunia ini. Tapi harapan itu harus sejajar dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, dengan kesungguhan kita dalam ketaatan kepada Allah. Teman-temanku rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan akhirat sepertinya itu jauh lebih bergengsi kalau saya boleh ngomong dibandingkan dengan kehidupan dunia. Karena kenapa? Rasulullah SAW seringkali memberikan perumpamaan kehidupan dunia itu, Masya Allah. Kita yang mencarinya setengah mati kadang-kadang. Kita yang kadang-kadang lupa waktu. Kadang-kadang kita semangat dalam hal dunia, tapi kita, ya mohon maaf, mungkin saya juga kurang semangat dalam hal kehidupan akhirat. Persiapan kita di kampung akhirat, Masya Allah. Kita kadang-kadang lembur, kita juga kadang-kadang mohon maaf ya, bersusah payahlah punya pekerjaan ini, punya sampingan ini dan itu, Masya Allah. Tujuannya satu, kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi itulah kita dengan segala kefakiran ilmu, kefakiran amal, kita bersama-sama ingin memberikan kebaikan, kebahagiaan untuk keluarga kita masing-masing. Semoga kebaikan, kerja keras kita Allah mudahkan, Allah ikhlaskan hati kita karena berharap ridha Allah. Jadikan aktivitas sehari-hari kita menjadi aktivitas ibadah kita kepada Allah. Bukan berarti hanya sholat ketika kita beribadah, bukannya ketika berpuasa kita beribadah, ataupun bersedekah kepada yang lain yang tidak mampu. Bukan. Tapi banyak hal bisa jadi kita 24 jam bisa punya peluang untuk beribadah. Ada ibadah yang memang Nabi tuntunkan, ada juga ibadah yang ya kita hukumnya mubah untuk bermuamalah dengan yang lain. Teman-temanku rahimani rahimakumullah, kehidupan akhirat lebih bergengsi sebenarnya dari kehidupan dunia ini. Jangan kita berharap sukses di dunia jika kita tidak mau belajar. Telah disampaikan, kita berusaha banyak sekolah, sekarang bekerja, mungkin ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi pegawai, ada yang wira swasta, macam-macam yang Allah berikan kemudahan kita dalam hal dunia. Tapi itu tidak datang dengan sendirinya. Pasti itu ada proses. Dan proses itu tujuan
istilahnya adalah sukses. Proses menuju sukses. Tapi ketika kita ingin sukses, berarti kita harus belajar. Mungkin belajar ilmu di sekolah atau di kuliah, dan belajar secara pengalaman dari kesalahan kita atau pengalaman dari orang lain di sekitar kita, bisa teman kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun orang yang kita lihat menjadi pelajaran, menjadi ilmu, menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Belajar ilmu dunia, kalau boleh kita hitung, Masya Allah ya, berapa tahun kita belajar, mulai dari PAUD, dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Mungkin ada yang S2 juga, Masya Allah, itu berapa tahun? Puluhan tahun, mungkin belasan tahun kalau dihitung. Tapi yang kita kejar apa? Yang kita kejar adalah kesuksesan dunia. Mungkin hari ini teman-teman rahimani rahimakumullah banyak yang sukses. Saya berdoa jenengan semua diberikan kesuksesan, agar jenengan semua bisa membahagiakan jenengan sendiri dan keluarga jenengan dalam kebahagiaan ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu dicatat bahwa kesuksesan itu butuh belajar. Tapi tidak sedikit dari kita, mungkin saya juga tidak banyak belajar tentang ilmu agama, ilmu akhirat, yang mana ilmu itu akan bermanfaat dalam jangka waktu yang tidak ada batas. Ilmu dunia kita dapatkan dengan segala hasilnya, kesuksesan apapun yang kita dapat itu punya batas. Dibatasi oleh apa? Kesehatan kita. Pada saatnya dibatasi oleh umur kita. Mungkin kita sekarang Allah berikan kemudahan, banyak rezeki, banyak harta, tapi mungkin diberikan sedikit sakit. Dengan sakit kita tidak bisa menikmati penuh apa yang kita miliki. Hanya contoh kecil saja. Ketika kita ada gigi, Masya Allah, makan tidak enak, badan greges, kepala pusing, pinginnya marah, Masya Allah, seperti itu. Ya, itulah kita dengan kehidupan dunia kita. Ya, apalagi nanti pada suatu saat Allah ambil ruh kita, Allah panggil kita untuk menuju kampung akhirat. Tapi kadang-kadang kita sedikit bekal, sangat sedikit bekal untuk menuju kampung akhirat. Bekalnya adalah ilmu agama, saudaraku. Bekalnya adalah ilmu agama. Pertanyaannya, saya, jenengan semua, sudahkah punya semangat untuk belajar ilmu agama sebagai bekal kita nanti menuju kampung akhirat? Untuk kesuksesan dunia kita berusaha maksimal. Kadang-kadang berangkat pagi, pulang malam, gak kenal matahari, Masya Allah. Tapi kita menikmatinya juga terbatas, tidak akan lama, saudaraku. Tapi untuk kehidupan akhirat, masa yang tidak ada putusnya yang akan kita alami. Sebagai muhasabah hari ini, saya ingin mengajak antum semua, mengajak saya sendiri juga untuk mengingat-ingat bahwa kebutuhan kita akan kampung akhirat sebenarnya harus lebih diutamakan. Bukan berarti kita meninggalkan urusan dunia, karena kita masih hidup di dunia. Kita masih butuh dunia. Pasangan kita, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita masih di dunia. Tapi janganlah kita dengan kenikmatan,
kebahagiaan dunia, kita dilalaikan atas kehidupan kita nanti di kampung akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Allah, dan di akhirat itu lebih baik atau lebih bergengsi dari kehidupan dunia. Masya Allah, Allah sudah memberikan sinyal, Allah sudah mempertegas dalam Al-Quran bahwa kehidupan akhirat itu lebih utama. Masya Allah. Kehidupan dunia yang semu, yang sementara ini, kita diwajibkan untuk belajar. Kita harus semangat. Tapi ternyata saudaraku, ilmu yang kita dapat mengenai dunia ini waktu di sekolah, mungkin di pekerjaan kita, tidak 100% kita pakai. Contoh, teman-teman, Masya Allah, Masya Allah, dengan semua orang cerdas, Allah berikan kemampuan, Insya Allah. Tapi contoh kecil aja, ketika kita mau beli barang, kita mungkin hanya sedikit yang kita pakai hitung-hitungannya, tidak pakai lock, SIM, kaos, dan macam-macam. Masya Allah, dan itu saya tidak mampu untuk itu. Saya ingat ada itu pelajaran yang paling sulit buat saya. Masya Allah, apalagi bahasa Inggris, Masya Allah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, meskipun tidak bisa bahasa Inggris, alhamdulillah, Allah berikan rezeki. Seperti itu saudaraku. Jadi Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang ilmu itu tidak berhubungan langsung dengan rezeki. Masya Allah. Tapi itulah Allah dengan segala Rahimnya Allah, Rahman-Rahimnya Allah, memberikan kemudahan kita untuk mendapatkan dunia ini. Setelah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita ingin sukses di dunia, kita harus semangat dalam belajar. Tapi ternyata tidak 100% kita pakai. Akan berbeda dengan ketika kita belajar tentang ilmu agama, ilmu tentang kehidupan akhirat kita kelak. Bagaimana kita berharap sukses kalau kita tidak mau belajar di dunia yang sementara ini, kita berusaha payah untuk mendapatkan kesuksesannya. Tapi pertanyaan kali ini, apakah kita juga semangat untuk persiapan kehidupan di akhirat nanti? Itulah pertanyaan. Ana dan antum sama, tanpa harus dijawab. Ya mari kita bermuhasabah, berintrospeksi, ya sebagaimana yang lain. Kita seberapa sih waktu kita, umur kita, harta kita, kesempatan kita yang Allah berikan untuk urusan agama kita, untuk urusan kampung akhirat kita? Kayaknya sangat kecil sekali, termasuk saya. Masya Allah, Masya Allah. Tapi inilah kita, saudara-saudaraku, inilah kita dengan segala macam-macamnya urusan kita, urusan dunia kita, urusan pekerjaan kita. Kita sering lupa kalau kita nanti akan kembali dan kita akan pulang ke kampung akhirat kita. Apabila hari raya biasanya kita mudik, Masya Allah persiapannya dari kota, mungkin teman-teman ada yang kayaknya juga banyak yang bekerja atau punya kehidupan di luar Pandaan dan sekitarnya. Mungkin biasanya hari raya kita pulang, itu pun kita sebelum pulang kita siapkan bekal. Mungkin kita bawa oleh-oleh, bekal di perjalanan, buat macam-macam, Masya Allah. Persiapannya luar biasa. Itu pun kadang-kadang kita bisa ramai sama pasangan kita. Yang ini bikin ini, yang itu bikin itu, Masya Allah. Masya Allah, itu cerita. Itulah kita. Masya Allah. Tapi kita kadang-kadang lupa
Suatu saat kita akan mudik, saudaraku. Kita akan mudik ke kampung akhirat. Kita akan kembali. Apakah bekal yang sudah kita lakukan, saudaraku? Apakah cukup bekal sudah kita siapkan untuk ketika kita sewaktu-waktu Allah ambil? Saudaraku, semoga di sisa umur kita ini kita diberikan kesempatan Allah untuk semangat belajar ilmu agama ini sebagai bekal kita beribadah kepada Allah. Dan semoga bekal itu menjadi jalan Allah berikan rahmat kepada kita. Allah mudahkan kehidupan kita nanti di akhirat, agar kita benar-benar mendapatkan kesuksesan itu di kampung akhirat nanti. Sebagai contoh, teman-teman ada yang kuliah di universitas, Masya Allah, terus negeri. Mohon maaf, saya tidak pernah kuliah. Saya tidak pernah kuliah, jadi saya nggak begitu paham. Tapi saya pernah dengar bahwa Masya Allah, Universitas Brawijaya itu ada universitas favorit, ITS, UNER, UGM, Masya Allah, UI, atau di Bali itu ada Udayana, Masya Allah. Itu kalau nggak pintar katanya nggak bisa masuk. Kalau saya memang nggak pintar, jadi nggak masuk-masuk. Masya Allah. Ketika kita menjadi orang yang sukses atau punya nilai yang sempurna, kumlot, waktu kita kuliah di sana, apakah ketika kita ingin melanjutkan kuliah di tempat yang lebih bonafit, kuliah di tempat yang lebih bergengsi, contoh mungkin saya nggak tahu, kalau saya boleh sampaikan, semisal apakah sama Universitas Brawijaya dengan Universitas Harvard? Kayaknya sih levelnya beda. Levelnya beda. Ketika kita belajar di Universitas Brawijaya, kita semangat, kita berhasil. Tapi ketika kita ingin melanjutkan atau bercita-cita menambah ilmu kita, kemampuan belajar kita di Universitas Harvard, apakah kita juga hanya dengan modal dari UB? Kayaknya tidak. Akan lebih semangat lagi kalau ingin sukses di sana, karena itu universitas yang lebih bergengsi kayaknya, lebih bonafit, Masya Allah. Semua orang ya sudah sepakat lah. Mungkin seperti itu. Begitu juga dengan ketika kita sukses di dunia. Apakah ketika kita sukses di dunia sudah akan pasti kita sukses di kampung akhirat? Lah, tidak saudaraku. Karena kehidupan dunia berbeda dengan kehidupan di akhirat. Silakan kita belajar ilmu dunia, karena kita hidup di dunia. Karena sebagian ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Tapi untuk ilmu agama, janganlah kita hanya sekilas saja dalam berilmu. Apakah memang kita akan berhasil dalam suatu pendidikan, atau kita sekolah di mana kita tidak semangat, tidak serius dalam belajar, apa kita juga bisa berhasil? Tidak. Apalagi ketika kita tidak serius mengenai pendidikan untuk ilmu agama. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, kepada diri saya,
Ketika kita punya waktu untuk belajar ilmu agama, kenapa kita tidak punya waktu untuk mohon maaf saya ulang, ketika kita punya waktu untuk belajar ilmu dunia, pertanyaannya kenapa kita juga nggak punya waktu untuk belajar ilmu agama? Ya kadang-kadang mungkin saya, mungkin antum semua ya agak menyepelekan hal itu, kurang semangat. Masya Allah, itulah kita. Saya dan jenengan sama. Insya Allah ya, Masya Allah. Ya semoga dengan momen ini kita bermuhasabah, ke depan kita bisa lebih semangat dalam belajar ilmu agama. Semoga Allah mudahkan kita mempelajarinya, Allah mudahkan kita memahaminya, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan mendakwakannya suatu saat, minimal kepada diri kita dan keluarga kita. Teman-temanku rahimani rahimakumullah, ketika kita belajar ilmu agama, itu langsung terpakai semuanya saudaraku. Ketika kita suatu saat Allah panggil menuju kampung akhirat melalui pintu pertama kita nanti di alam kubur, ilmu agama itu langsung kita pakai saudaraku. Ketika malaikat Allah menanyakan 3 perkara kepada kita. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabi? Kalau kita tidak belajar, apakah kita akan sukses ketika menjawab pertanyaan malaikat kita di alam kubur? Menjawab malaikat Allah di alam kubur? Tidak. Ketika kita mau ditanya oleh guru, ditanya oleh mungkin dosen, kita harus belajar. Mungkin bisa melekat malamnya, bisa hafalan, Masya Allah. Tapi pertanyaan nanti kita di alam kubur, di malam pertama kita, Masya Allah, tidak ada pertanyaan yang sesuai hafalan saudaraku. Itu tergantung amal kita. Biarpun kita sudah hafal sebenarnya, kita sudah hafal, insya Allah anak kecil juga bisa hafal itu. Tapi praktek pengamalan itu, apakah sudah kita lakukan? Apakah kita benar-benar sudah mencintai Rabb kita? Sudah beribadah dengan baik kepada Rabb kita? Apakah kita juga sudah belajar ilmu agama ini? Apalagi mengamalkannya? Apakah kita sudah mengenal Rasulullah? Apakah sudah mencontohnya dalam akhlak, dalam perbuatan, dalam ibadah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu pertanyaan kita. Pertanyaan antum pada diri masing-masing. Disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, ada lagi pertanyaan selain ketika pertanyaan tadi. Apakah pertanyaan itu? Yang ditanyakan adalah tentang ilmu agama kita. Apakah sudah diamalkan apa belum? Itu pertanyaannya. Artinya saudaraku, ilmu agama adalah bekal terbaik kita. Ilmu agama adalah pondasi kita, dasar kita, kekuatan awal kita menuju kampung akhirat. Kita akan ditanya, ilmu agama kita sudah diamalkan apa belum? Pertanyaannya, kadang-kadang bab ilmu aja kita sudah tahu apa belum? Belum ditanya amal diamalkan apa belum? Gitu. Kita sudah belajar apa belum? Itu aja kita bingung. Apalagi mengamalkan. Karena amal akan dianggap benar ketika kita sudah belajar. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Jadi kita dituntut untuk belajar dulu sebelum berbicara dan berbuat. Masya Allah. Teman-temanku rahimani rahimakumullah, mungkin ya mohon maaf,
dalam hal ini kita tidak saling tidak dalam koridor ada yang lebih, ada yang kurang, kita satu sama lain. Kita saling mengingatkan saja bahwa kebutuhan kita untuk mempelajari agama, mendakwakan agama adalah kebutuhan kita, saudaraku. Dakwah tidak harus di podium, tidak harus kita menjadi khotib. Dakwah kita adalah dakwah untuk diri kita. Dakwah kita adalah dakwah untuk keluarga kita. Itu yang lebih utama. Disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang beriman, saudaraku, semoga kita diberikan iman. Semoga kita terketuk hati kita dengan kata-kata orang-orang beriman. Kalau ketika kita disapa seseorang dengan panggilan yang mulia, Masya Allah, kita senang. Allah panggil kita dengan apa? Hai orang-orang yang beriman, Masya Allah. Kalau kita tidak terketuk dengan panggilan itu, artinya ya kita harus banyak belajar lagi. Apakah saya masih punya iman? Apakah saya sudah tidak beriman? Naudzubillah min dzalik. Jadi kepentingan kita belajar, memahami, mengamalkan dan mendakwakan, menyampaikan ilmu ini kepada diri kita, kepada keluarga kita, pasangan kita, anak kita, atau kepada sahabat-sahabat kita. Itu adalah kewajiban saudaraku. Karena dakwah itu mengantarkan manusia untuk mencintai ilmu. Kembali lagi yang saya sampaikan di depan, berarti antara ilmu dan dakwah itu adalah satu dengan yang lain saling terkait. Ilmu tidak cukup kita jadikan perpustakaan di akal kita, jadikan perpustakaan di hati kita, tapi ilmu harus diamalkan. Jadi ketika kita berdakwah, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan, itu sebenarnya kita mengantarkan diri kita, mengantarkan orang lain untuk mencintai ilmu. Jika kita ada perbedaan, maka kita harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah, bukan kembali kepada kelompok atau golongan kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa apabila kita ingin selamat, jangan lupa dua hal, Al-Quran dan Sunnah. Jika kita kembali pada Al-Quran, semua pasti ada jawabannya, pasti saudaraku. Jika kita ada perdebatan, ada perselisihan atau ketidakcocokan, mungkin teman yang satu punya pemikiran ini, teman yang lain punya pemikiran yang lain. Ketika kita ingin bermusyawarah, kita ingin berdialog, kita harus punya semangat. Apa semangat itu? Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena disitulah kita akan menemukan jawabannya. Kadang ada orang bilang, wah, nggak ada di situ. Sebenarnya kata-kata itu sering kita dengar, nggak ada di situ, nggak cukup dengan itu. Masya Allah. Yang ada sebenarnya kita tuh nggak nemu jawabannya, bukan nggak ada jawabannya. Ini kata kuncinya. Bukan berarti kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita nggak ada jawaban, tapi kita nggak nemu jawaban. Kenapa teman-temanku? Kenapa saudaraku? Rahimani, rahimahullah. Kenapa kita tidak menemukan jawabannya? Karena ilmu kita terbatas, saudaraku. Pemahaman kita juga kurang,
dan penguasaan kita dengan Quran dan Sunnah juga rendah. Mungkin bisa saya analogikan dengan waktu kita belajar di SMA dulu. Guru kita menerangkan A, B, C, Z, Masya Allah, dengan segala keilmuan mereka. Masya Allah. Kita sebagai murid ada yang paham, ada yang separuh paham, ada yang nggak paham. Saya nggak paham. Masya Allah, saya masih ingat. Saya bisa Bismillah, alhamdulillah, Masya Allah. Dan sekarang bisa bersama dengan jenengan semua, Masya Allah. Meskipun masih belum bertemu langsung, itu suatu kenikmatan bagi saya. Kita masih diberikan umur, Masya Allah, saudara. Ya itulah. Jadi ketika guru kita menerangkan, kadang ada yang paham, wah sudah, Masya Allah. Beberapa teman kita sih nggak menyebutkan nama, Masya Allah. Itu kelihatan, wah, dia paham banget, Masya Allah. Kadang-kadang sebelum guru kita menyampaikan, mereka sudah tahu, Masya Allah. Ada yang karena semangat jadi tahu. Lah saya ini yang nggak tahu. Masya Allah. Masya Allah ya. Begitu juga dengan kita ketika kita ada perselisihan, perbedaan pendapat, kita harus merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Disitulah kebaikan hakiki, disitulah ilmu sejati, sumber dari segala sumber kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah ketika kamu tidak tahu kepada siapa? Kepada ahlinya. Kalau mengenai bab agama, jangan bertanya kepada ahli teknologi, gak nyambung, jaka sambung gak nyambung, katanya itu. Masya Allah. Kalau Anda bertanya agama, jangan kepada pakar ekonomi. Apalagi pakar kesehatan, Masya Allah. Belum ketemu. Kalau kita mengenai ilmu agama ini, kita harus bertanya kepada gurunya, kepada ulama yang berkompeten dengan Quran dan Sunnah. Contoh yang mudah lagi, contoh itu. Mungkin contoh yang mungkin ketika di suatu kelas, mungkin waktu itu saya juga pernah mengalami. Kita diberikan ujian sama guru kita, open book. Wah itu bahasa kita ngerepek, biasa kalau ngerepeknya itu di paha, di dengkul, atau kertas kecil, Masya Allah. Ini guru kita berikan kesempatan ujian ini dengan open book. Harusnya kita itu bisa jawabnya 100% benar. Ternyata Masya Allah, hasil kita berbeda-beda. Ada yang memang maksimal sempurna hasilnya 100. Ada juga separuhnya, ada juga mungkin gak bisa jawab. Artinya bukan berarti di buku itu gak ada jawabannya. Bukan di buku gak ada jawabannya. Yang ada karena kita gak pernah membaca, gak menemukan halamannya. Kita gak pernah berdekat-dekat dengan buku itu. Makanya kita gak tahu. Ketika diberikan kesempatan kita untuk membuka buku itu pun kita gak tahu. Itulah kita dengan Quran dan Sunnah. Semua sudah dibuka lebar, semua dibuka luas. Tapi ternyata kita juga gak tahu karena kita gak mau berdekat-dekat dengan itu. Itulah cara Allah memberikan gambaran mudah kepada kita, kepada yang sedikit ilmu ini gitu. Jadi introspeksi buat kita. Ketika kita berselisih ataupun berbeda pendapat, saudaraku, jangan ini menjadi jalan setan kita untuk berpecah belah. Jangan menjadikan ini menjadi wasilah kita untuk tidak saling bertutur sapa, menyapa dengan baik, senyum. Beda sedikit, hilang senyum. Beda sedikit, cemberut, Masya Allah. Apalagi beda sedikit, terus menolak-nolak, Masya Allah. Itu karena kedangkalan kita, saudara. Kedangkalan hati kita.
kedangkalan iman kita, kedangkalan ilmu kita menyikapi kehidupan ini. Karena perbedaan itu tidak suatu keniscayaan. Perbedaan suatu keniscayaan itu pasti ada. Tapi ketika berbeda, kita harus semangat kembali pada sumber hukum yang paling benar. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin Allah menipu kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin Allah menipu kita dengan Al-Quran itu tidak dijawab. Tidak mungkin. Seakan-akan Allah musprokan membuat Al-Quran kalau itu bukan suatu jawaban untuk kehidupan kita. Tidak mungkin. Jadi Allah dengan segala kesempurnaannya menjadikan Al-Quran dan Nabi-Nya melalui sunnah-sunnah Nabi-Nya itu adalah jawaban atas kebutuhan kita akan ilmu agama, atas sumber kita agar sukses menuju kampung akhirat. Perbedaan itu memang kadang-kadang muncul itu karena memang latar belakang kita nggak sama. Bisa jadi ilmu kita ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang pemahamnya tajam, ada yang budel. Masya Allah, budel. Atau mungkin tahu budel itu tumpul, Masya Allah. Kita nggak sama. Itulah membuat kita berbeda. Karena ilmu kita nggak sama. Ada yang pandai, ada yang setengah pandai, ada yang jahil. Begitu juga pemahaman kita. Ada yang sedikit ketika dinasihati langsung nyambung, langsung ngerti. Tapi juga tidak sedikit ketika dinasihati sampai Masya Allah. Ini apa ya, berbusa-busa ini waktu dinasihati. Gak nyambung. Hati kita sudah muda dan tumpul. Akal kita sudah rusak. Rusaknya akal kita, rusaknya hati kita, saudaraku, semua karena dosa-dosa kita. Semua karena keburukan kita. Semakin kita banyak melakukan kemaksiatan, semakin kita banyak melakukan kesalahan, itulah menjadikan hati kita menjadi gelap, tidak bisa menerima cahaya ilmu. Makanya di kesempatan ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan teman-teman yang saya cintai karena Allah untuk senantiasa kita di umur sisa kita ini, saudaraku, untuk semangat belajar ilmu agama. Kita cari temannya yang baik, mencari guru-guru yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik muamalahnya, agar kita tidak salah dalam memilih teman atau memilih seorang guru. Beberapa ulama kita pernah menyampaikan kul hadis sabili, inilah jalanku, kata mereka. Ad'u ilallah, aku menyuruh manusia ke jalan Allah. Ketika mereka menyampaikan nasihat, ketika mereka menyampaikan ilmu, tapi mereka tidak dikenal akhirnya atau dilupakan, kata mereka apa? Gak apa-apa, aku dilupakan. Yang penting manusia sudah mengamalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Itulah orang soleh. Itulah yang harus menjadi panutan kita, menjadi inspirasi kita. Bagaimana kita hidup ini
senantiasa dalam kebaikan meskipun tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengenal, tidak ada yang tahu. Tapi yang penting, saudaraku, apa yang kita sampaikan bisa diamalkan. Apa yang kita sampaikan bisa menjadi kebaikan dalam kehidupan manusia dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena dakwah, karena nasihat itu tidak mengajak kepada diri kita. Dakwah yang benar, nasihat yang benar itu bukan mengajak kepada seseorang, bukan mengajak kepada kelompok atau organisasi, tapi dakwah yang sesungguhnya adalah mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak belajar ilmu agama? Bagaimana bisa kita mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan orang-orang soleh sebelumnya kalau kita tidak belajar ilmu agama? Itulah, saudaraku, kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh guru yang bisa mengajak kita, membimbing kita, menasihati kita kalau kita salah. Memang dinasihati teman, dinasihati guru, tidak enak. Kadang kita, waduh, kayak gimana? Masya Allah, macam-macam lah, gerundel rasanya, gerundel. Memang lisannya gak gerundel, tapi hatinya gerundel. Tapi itulah, saudaraku, nasihat harus kita terima dari orang-orang soleh. Kita harus punya teman-teman yang soleh. Karena teman-teman yang baik adalah teman-teman yang tidak hanya berkumpul kita bahagia. Kita diberi kemudahan, banyak orang berkumpul dengan kita. Tapi teman-teman yang baik adalah teman-teman yang kadang kita mengalami kesulitan, mengalami kesedihan. Mereka hadir, mereka memberikan nasihat, mereka memberikan semangat, mereka merangkul kita. Mereka menggenggam tangan kita agar tetap taat, agar tetap dalam kebaikan dan amal soleh. Itulah teman sejati, teman yang ketika berada di dunia yang menjadi sahabat kita, dan di akhirat kita berharap mereka menjadi tetangga kita di surga. Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Saudaraku, manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman. Mereka makhluk sosial yang butuh teman dalam kehidupan ini. Namun, jika kita sembarangan memilih teman, maka akan menjadi sumber kebinasaan. Mungkin saya garis bawahi, kita makhluk sosial, kita butuh teman, kita butuh sahabat. Tapi kalau kita salah mencari teman, salah mencari sahabat, apa yang terjadi? Kita akan binasa, saudara. Naudzubillah min dzalik. Kita akan terbawa ke dalam keburukan yang akhirnya kita lupa pada rel kita, bahwa kita hidup ini dalam rangka berbuat kebaikan. Tapi kalau kita salah teman, kita akan terlempar jauh dalam keburukan satu, keburukan yang lain, dan kita akan dilupakan, dan bisa jadi kita lupa jalan kembali, kita lupa dalam beribadah, kita lupa dalam beramal soleh, kita lupa dalam kebaikan. Agama Islam sangatlah perhatian dengan bagaimana kita memilih teman. Sebagaimana telah dikatakan, as-sahibu as-sahib, as-sahibu as-sahib. Teman itu menuntun, teman itu mengarahkan.
Kalau tidak menuntut ke surga, ya naudzubillah, menuntut ke neraka. Kalau tidak mengarahkan ke surga, ya mengarahkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan, dari sikap, dari akhlak yang mendekatkan kita kepada neraka. Dan semoga Allah mudahkan kita didekatkan dengan teman-teman, sahabat-sahabat, guru-guru yang mendekatkan kita ke surga. Dan sifat pertemanan itu mempunyai ciri. Masya Allah. Ini sedikit mungkin bahasanya agak sedikit lucu. Jadi sifat pertemanan adalah saling mencuri karakter. Sifat pertemanan kita adalah saling mencuri karakter. Mencuri karakter satu dengan yang lainnya. Karena kenapa? Karena dalam pertemanan ini apa sahabat yang akrab. Kita bisa berteman dengan akrab dengan seseorang. Itu terjadi karena ada ketertarikan, ada kekaguman kita kepada teman kita. Gak mungkin kita berteman dengan orang yang kita gak tertarik. Gak mungkin. Yang ada bahwa karena kita tertarik, kita kagum, kita ingin dengan mereka. Jadi pertemanan itu salah satu sifatnya adalah saling mencuri. Kita harus bisa mewarnai kebaikan, atau kita malah terwarnai oleh keburukan. Itulah saling mencuri. Kebaikan bisa mencuri keburukan, keburukan mencuri kebaikan. Itulah teman. Itulah teman. Semoga kita diberikan teman-teman yang baik, yang bisa saling mengingatkan, memberikan nasihat, memberikan kita mengingatkanlah kalau kita kadang-kadang salah atau kita kadang tergelincir. Semoga Allah mudahkan kita punya teman-teman yang baik. Sedikit saya mengutip di dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-28. Wasbir nafsaka, kata Allah kepada Rasul, dan bersabarlah kau Muhammad. Ini perintah Allah kepada Rasul. Tapi perintah Allah kepada Rasul bisa jadi perintah Allah itu juga kepada kita sebagai umatnya. Wasbir nafsaka, bersabarlah kepada siapa? Sebutkan. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyeru Tuhan di waktu pagi dan sore, yang mereka hanya mengharap wajah Allah. Saudara, Allah menyuruh kita bersabar jika kita mempunyai teman, sahabat, atau guru ya. Kadang-kadang kita nggak nyaman karena mereka hanya berharap pada Allah. Yang mereka mungkin kadang kurang bergaul atau seperti apa itu. Tapi kita disuruh bersabar dengan orang-orang atau teman-teman seperti mereka. Dilanjutkan, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka, karena kamu mengharapkan perhiasan dunia. Kadang-kadang kita punya teman, punya sahabat, dia lebih fokus pada akhirat. Dia belajar ilmu agama, dia mengamalkan. Tapi kadang-kadang mereka juga tidak mampu secara ekonomi, atau pas-pasan, atau bisa juga punya kelebihan secara ekonomi, tidak sama. Tapi pesan di sini bahwa kita harus bersabar ketika kita punya teman yang baik, yang kadang-kadang memang
Untungnya mengenai urusan dunia tidak ada. Mungkin teman kita aja memberikan nasihat tentang gini. Mungkin bosan mungkin sebagian kita bosan ketika mendengar teman kita ngomong mungkin kadang dalam sholat. Tapi itulah pesan perintah Allah kepada Nabi juga kepada kita. Kita harus bersabar. Meskipun mereka orang-orang yang biasa. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa wa kana amruhu furutha. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya kami lalaikan dari kami. Perlu dikasih bawahi. Janganlah kita mengikuti orang yang ahli dunia, lupa dengan Allah. Serta orang yang selalu menuruti keinginannya tanpa batas. Jadi Allah pesan dalam ayat ini, nasihat Allah kepada Rasulnya tentang pertemanan. Bahwa kita harus bersabar bersama orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah. Yang harus dijaga oleh kita adalah terjaganya keimanan saudaraku. Yang terpenting jaga keimanan kita. Jaga keimanan kita dari kerusakan-kerusakan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa menggelincirkan iman kita. Jaga iman kita dari teman-teman yang membuat iman kita jatuh. Karena iman adalah barang yang paling mahal. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Kewajiban kita adalah menjaganya. Dengan apa? Kita memilih teman yang baik, kita memilih teman yang bisa memberikan nasihat, pengingat ketika salah. Carilah teman-teman yang mereka fokus mencari keridhaan Allah, yang kesehariannya fokus beribadah, mengabdi kepada Allah. Karena kita tahu, mungkin mereka tidak banyak berkumpul bersama kita di tempat-tempat yang ramai. Mungkin mereka malah cenderung di masjid, di sholat, di majelis taklim. Tapi itulah teman-teman yang harus kita dekati. Itulah mereka yang akan menjadi pengingat, yang akan mengingatkan kita ketika salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi ada poin sendiri lagi di sini, bahwa ketika kita diberikan kelebihan harta, kelebihan kehidupan dunia yang sudah bahagia, sudah nyaman, itu kita kadang-kadang lupa bahwa kita ada kebutuhan lagi setelah itu. Karena banyak dari kita itu mudah lupa ketika kita diberikan mudah mempunyai harta, mempunyai dunia kita genggam, seakan-akan kita bahagia. Tapi saudaraku, itulah tipu daya dunia. Kita harus semangat bahwa dunia ini sementara. Perumpamaan Rasul katanya dunia itu seperti apa? Seperti bangkai seekor kambing yang cacat.
Itulah dunia. Bangkai seekor kambing yang cacat. Masya Allah. Sehingga itulah dunia. Nabi juga memberikan perumpamaan seperti setetes air setelah jari kita calupkan di lautan. Itulah dunia, sedikit sekali. Semoga ana dan antum, kita semua diberikan Allah hati yang bisa bermuhasabah, bisa introspeksi di usia-usia kita ini. Kalau mengingatkan kita untuk kita selalu sadar bahwa kita hidupnya miskin, kita tuh fakir. Kita tuh membutuhkan Allah. Kita nggak bisa merasa kita bisa mampu sendiri, karena semua itu yang kita dapatkan berasal dari Allah. Wa ma bikum fa min Allah. Semua yang kita rasakan itu karena Allah, bukan hasil kerja keras kita, bukan. Jangan pernah menganggap keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan yang kita dapat itu karena jerih payah kita. Bukan, saudaraku. Itu murni karena rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, hai manusia, antumul fuqara'u ila Allah." Kamulah yang butuh Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, dan dia maha terpuji. Dan kita juga dinasihati oleh Rasulullah SAW ketika kita melakukan zikir pagi dan zikir petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, yang tidak butuh sesuatu. Bi rahmatika astaghfir. Dengan rahmatmu aku minta pertolonganmu ya Rabb. Aslih li sa'ni kullah. Perbaiki segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah kau serahkan urusanmu kepadaku tanpa pertolonganmu sekedar mata. Masya Allah. Saudaraku, kita orang-orang yang lemah, orang yang fakir. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Jadi senantiasalah hati kita tawadhu, senantiasalah hati kita untuk bersama orang-orang yang tawadhu, agar kita tidak sombong ketika kita diberikan kelebihan dari yang lain, tidak ujub ketika kita diberikan kemampuan dari yang lain. Saudaraku rahimani rahimakumullah. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan, tapi ada sedikit yang poin. Mungkin ketika kita punya teman-teman yang baik, ketika kita punya teman-teman yang soleh, karena kita akan mendapatkan beberapa hal. Kalau boleh saya sampaikan di
Di kesempatan ini, ketika kita berteman dengan orang-orang yang solih, pertama, dia akan senantiasa membimbing dan mengingatkan kita. Ketika Nabi mempersaudarakan Abu Darda dan sahabat Salman, ketika Salman berkunjung ke rumah sahabatnya Abu Darda, Salman bertanya kepada istrinya, "Kenapa saudaraku pakaianmu kok seperti itu? Kamu berpenampilan yang lusuh. Kamu berpenampilan menarik." Apa kata istri Abu Darda? "Hei Salman, temanmu sudah tidak butuh dunia. Dia fokus dengan ibadahnya. Dia seakan-akan tidak butuh dunia." Dengan cerita itu, akhirnya Salman menjumpai Abu Darda dan mengatakan kepada Abu Darda, "Hei Abu Darda, janganlah kesibukanmu urusan akhirat melupakanmu akan kebutuhan dunia. Kamu punya keluarga, kamu punya pasangan, kamu punya anak. Bahagiakan mereka." Itulah fungsi sahabat. Ketika seorang yang sebenarnya kalau kita boleh mengatakan Abu Darda orang solih, gitu, orang solih. Tapi namanya orang, tidak ada yang maksud, ada yang salah. Semangat ibadahnya tinggi sampai pada waktunya dia tidak peduli dengan istri dan keluarganya. Tapi Salman sebagai sahabat mengingatkan, jangan begitu. Jangan begitu Salman. Jangan begitu Abu Darda. Masya Allah. Itulah tujuan seorang teman yang solih. Dia akan selalu mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, ketika keuntungan berteman dengan orang soleh adalah teman kita akan mendoakan kita. Teman kita akan mendoakan kita. Itulah yang kita inginkan, saudara. Kita saling mendoakan. Tidak akan terucap doa yang ikhlas, tidak terucap doa yang baik, kita tidak terkait, hati kita tidak nyambung, tidak mungkin itu terucap. Nah, hanya doa-doa orang yang soleh yang Allah terima. Hanya doa-doa orang yang takwalah yang Allah kabulkan. Makanya kenapa kita harus banyak berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Seperti itu. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lebih kalau kepada mazhab Hambali seperti itu. Beliau Ahmad bin Hanbal ini adalah murid dari Imam Syafi'i. Kalau orang sini mengatakan mazhab Syafi'i. Apa yang dilakukan Imam Ahmad pada Imam Syafi'i, gurunya? Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal di setiap sujudnya dia doakan gurunya. Karena dia tahu betapa banyak ilmu yang dia dapat dari gurunya, dari Imam Syafi'i. Ini juga membuka mata kita ketika kita beda memilih atau menggunakan pendapat. Bukan berarti ketika tidak sama kita berpisah, tapi kita saling menghormati jika itu memang benar. Tapi kalau salah, ya kita jangan malu, jangan risih kalau kita dinasihati, karena kita dengan segala keterbatasan ilmu dan amal kita harus tawadhu. Kita tidak boleh sombong dengan akal kita. Kita tidak boleh sombong dengan
pikiran kita. Pikiran kita harus tunduk dengan agama. Akal kita harus tunduk dengan syariat. Bukan syariat tunduk dengan akal kita. Akan terbalik. Saudaraku, rahimani rahimakumullah. Keuntungan ketiga ketika kita berteman dengan orang soleh, bahwa pertemanan itu akan langgeng sampai akhirat. Inilah yang kita inginkan. Kita berteman di dunia, kita juga akan bersama di akhirat, di surga pastinya. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama orang yang dicintai. Kalau teman-teman kita jelek, maka pertemanan di dunia akan menjadi permusuhan di akhirat. Saya kasih bawahi. Jika kita punya teman-teman yang jelek, yang mungkin hari ini kita bisa tertawa, mungkin hari ini kita bisa kongko-kongko bareng, bisa senang-senang bareng, tapi di akhirat, saudaraku, mereka akan menjadi musuh kita. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'di aduwwun illal muttaqin. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa. Jadi ketika kita memilih teman yang buruk, kita bisa berbahagia di dunia, tapi akan menjadi musuh di akhirat. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, punya teman yang baik, punya sahabat yang baik, punya guru yang baik, kita akan dikumpulkan di sana, disebutnya dalam keadaan baik, tidak terpecah belah. Itulah manfaat ketika kita mempunyai teman yang baik, teman yang solih, teman yang mau menasihati kita kalau kita salah. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud pernah berkata, Iktabirun nas bi'ahdanihim fa innal mar'a la yukhaddin illa ma yujibuh. Nilailah seseorang itu dari kawan dekatnya. Tidak seseorang mengambil kawan dekat kecuali seorang yang ia kagumi. Kembali kita kepada yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwa pertemanan itu saling mencuri. Pertemanan itu saling mencuri karakter satu sama lain. Kita bisa dekat, kita bisa berteman, kita bisa bersahabat, dan kita ada ketertarikan dengan teman kita. Kita kagum dengan teman kita. Akhirnya kita dekat. Makanya kita sebutkan, jika kita dekat dengan teman, jangan salah pilih teman. Ambillah teman yang baik. Terakhir yang bisa saya sampaikan, mungkin pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innama masalul jalisit tolih, innama masalul jalisit solih, wa jalisit su kahamilil mis, wa nafihil kibr, wa nafihil kir. Perumpamaan teman duduk yang solih dan yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Sering kita dengarkan ini. Permisal ini bukan berarti penjual minyak wangi selalu solih atau pandai besi buruk, bukan. Fahamilul mis imma ayyahdiyak, maka penjual minyak bisa jadi dia memberimu minyak wangi, atau yang kedua, dia berbuat baik kepadamu, atau yang ketiga, ia mengajarimu sehingga kamu mendapatkan keuntungan yang banyak. Jadi ketika kita berteman dengan orang baik, yang kita dapatkan adalah kita mendapatkan kebaikan mereka.
Dan mereka akan mengajari kita, menasihati kita, agar kita tidak kecewa, agar kita beruntung, agar kita sukses. Wa imma anta amin, atau Anda akan membeli minyak wanginya, Anda akan belajar darinya, mengambil banyak ilmu darinya. Masya Allah. Itulah teman-teman yang soleh. Kita akan banyak belajar dari mereka. Kita akan banyak mengambil ilmu dari mereka. Wa imma antajida min rihan thayyibah, atau paling tidak kita akan mendapatkan aroma yang wangi. Minimal kita mendapat suasana yang baik, yang nyaman, yang tidak bising, yang tidak kotor. Kita nyaman bersama mereka, minimal itu yang kita dapat. Berbeda dengan pada besi. Kita bisa terbawa, mungkin baju kita terbakar, atau punya arti perumpamaan dengan percikan apinya tersebut. Bisa jadi kita dulu baik karena teman kita buruk, maka yang awalnya kita ingin mewarnai mereka, akhirnya kita diwarnai, kita ikut menjadi buruk. Kata Ibnu Qayyim, penjelasan terakhir yang mau saya sampaikan, Ibnu Qayyim pernah menyampaikan, ketika kita duduk-duduk, kita bersama dengan orang solih, akan mengubah kita dari 6 hal menuju 6 hal. Apa itu? 1, dari hati yang ragu menjadi yakin. Kita sering mengambil sikap ragu-ragu, sehingga teman yang soleh akan meyakinkan kita agar yakin dan kokoh. Seperti saat memilihkan sekolah anak kita, ingin dipondokkan atau sekolah ke umum, itu pilihan. Kalau dipondokkan, khawatir nanti tidak sukses, tidak punya materi, pas-pasan dan lain-lain. Teman yang baik akan meyakinkan bahwa itu adalah lebih baik, karena teman yang baik tidak akan menjerumuskan. Yang kedua, dari niat menuju ikhlas. Jadi dampak ketika kita duduk bersama orang soleh, mempunyai teman-teman yang soleh, mempunyai guru-guru yang soleh, pertama, kita akan berubah jadi yang awalnya ragu menuju yakin. Yang kedua, dari niat menuju ikhlas. Watak manusia itu memang senang menceritakan kebaikannya. Dia bercerita, dia sudah punya ini, dia sudah punya itu, dia berhasil ini, dia berhasil itu. Akan tetapi, teman yang soleh akan menasihatinya dan menyemangati kita untuk ikhlas dan tidak untuk menceritakannya lagi. Itulah gunanya teman-teman yang soleh. Yang ketiga, teman yang soleh akan merubah dari ghaflah menuju zikir, dari lalai menuju ingat pada Allah. Yang keempat, merubah dari yang ambisius dunia menjadi ambisius terhadap akhirat. Yang awalnya semangat hanya belajar ilmu dunia, kan dia berteman dengan orang-orang soleh, mempunyai guru yang soleh, akhirnya orientasinya berubah. Dia lebih cenderung kepada kampung akhirat. Yang kelima,
yang awalnya sombong berubah menjadi tawadhu. Karena orang-orang soleh itu memberikan contoh bagaimana kita mempunyai sikap yang tawadhu. Yang keenam, ketika kita duduk bersama orang soleh akan merubah dari buruknya niat kepada nasihat. Mungkin kita pernah punya niat yang kurang baik karena kita punya teman yang soleh, akhirnya kita diingatkan, janganlah niatmu itu diteruskan karena itu tidak baik bagimu. Itulah keutamaan kita ketika duduk bersama orang-orang soleh. Saya ingat sahabat Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah dengan segala kesibukannya, di waktu-waktu longgar beliau, ketika dia bertemu sahabat-sahabat beliau yang notabene bawahan beliau, rakyat beliau, dipanggil mereka, sahabat-sahabat, kamu kesini, kamu kesini. Sahabat bertanya, ada apa khalifah? Ada apa Umar? Kata Umar, ayo kita duduk-duduk dalam rangka meningkatkan iman. Itu kata Umar. Umar mengajak sahabatnya, teman-temannya, orang-orang sekitarnya, diajak duduk-duduk dalam rangka meningkatkan iman. Itu Umar, seorang khalifah yang Rasul jamin Umar masuk surga. Dia masih senang dalam majelis ilmu. Pertanyaannya, kita siapa? Umar masih membutuhkan majelis ilmu untuk meningkatkan keimanannya. Kita jauh lebih butuh itu, lebih butuh daripada Umar. Demikian mungkin agak kepanjangan, tapi ya saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri, kepada antum semua, kepada teman-teman di sesumber ini. Mari kita untuk lebih semangat belajar ilmu agama. Yang kedua, agar kita bisa untuk lebih selektif memilih teman-teman kita. Bertemanlah dengan orang-orang baik. Bertemanlah dengan orang-orang yang mendekatkan kita kepada kampung akhirat. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang ahli dunia. Bukan. Tapi jangan lupakan bahwa kita ini, di usia kita ini, sisa umur ini, kita butuh bekal, saudaraku. Kita butuh bekal. Semoga di sisa umur ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Semoga Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki yang berkah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi teman-teman semua. Yang benar berasal dari Allah, yang salah dari saya dan dari godaan setan. Saya beristighfar kepada Allah. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacat.